Indonesia saat ini tengah memiliki hajatan besar, mudik dan juga lebaran 2022 setelah 2 tahun tidak dilakukan dampak dari pandemi COVID-19. Data dari pemerintah, lebih dari 80 jutaan orang melakukan mudik. Mobilitas masyarakat membludak dan kini mitigasi untuk menekan kenaikan kasus COVID-19 perlu menjadi perhatian. Langkah apa yang disiapkan pemerintah guna mengantisipasinya? Seberapa besar kemudian peluang kenaikan kasus terjadi? Kita akan diskusikan pada malam hari ini bersama dengan Ibu Siti Nadia Tarmizi, Sesditjen Kesehatan Masyarakat dari Kemenkes. Bu Nadia, selamat malam. Minal aidin wal faizin, Bu Nadia. Selamat malam, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Baik. Dan juga ada Pak Tri Yunis Miko, epidemiolog dari UI. Pak Miko, selamat malam Pak. Mohon maaf lahir batin, selamat hari Lebaran. Selamat malam, Mas Renhat. Minal aidin wal faizin. Baik. Lebaran, selamat lebaran Bu Nadia. Ya, Bu Nadia dan Pak Miko, kita tahu ya saat ini mudik tengah berlangsung, masih berlangsung bahkan, dan juga ada arus balik. Ada 80 jutaan orang yang melakukan mobilitas sepanjang Idul Fitri dan juga di momentum Lebaran ini. Sekarang sudah mulai, Bu Nadia, masyarakat juga membicarakan bagaimana pasca mudik ini agar tidak terjadi lonjakan kasus. Nah, dari Kementerian Kesehatan, Bu Nadia, persisnya, konkretnya seperti apa langkah-langkah untuk memitigasi, untuk mencegah terjadinya lonjakan kasus COVID-19 pasca Lebaran ini? Ya, tentunya pertama kita ketahui upaya perluasan vaksinasi tetap kita lakukan ya. Jadi sentra-sentra vaksinasi juga kemudian upaya untuk melakukan vaksinasi para lansia dan juga untuk booster terus kita lakukan. Yang kedua adalah tentunya perluasan testing tracing yang secara masif kita tentunya dorong ya, baik kepada pemerintah daerah. Nah, yang paling penting juga adalah bagaimana memastikan Satgas tetap menjalankan protokol kesehatan, baik itu misalnya di tempat-tempat rest area, tempat publik maupun tempat pariwisata. Oke. Kapasitas testingnya, nah ini persisnya kapan Bu Nadia testing dan juga tracing akan digalakkan kembali, dimaksimalkan? Apakah setelah arus balik ini terjadi atau memang saat ini sebetulnya sudah mulai dilakukan? Ya, tentunya kapasitas testing tracing ini kita upayakan tidak turun dari target yang seharusnya ya. Artinya kita tahu bahwa testing tracing ini harus 1 berbanding 15. Saat ini posisi kita adalah 1 berbanding 12 ya. Dan tentunya kita terus mengingatkan di daerah untuk tetap melakukan testing dan tracing ini sesuai dengan target tadi. Artinya walaupun kasus positif itu cenderung turun, tetapi testing tracingnya harus tetap diupayakan sesuai dengan target yang sudah ditentukan. Dan ini kita selalu feedback-kan ya kepada pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten kota ya untuk kemudian memonitor terus angka testing dan tracing ini walaupun angka kasus terus turun dan angka positif juga terus turun. Oke, baik. Pak Miko, situasi pandemi kita memang kita lihat memang jauh lebih baik ya. Juga kapasitas vaksinasi juga terus diperluas dan juga ada testing dan juga tracing yang tadi Bu Nadia sampaikan juga akan terus dimaksimalkan. Nah, Anda melihat sebetulnya seberapa besar kemungkinan ada terjadi kenaikan kasus pasca Lebaran ini? Apakah memang itu besar peluangnya atau memang dengan situasi yang sudah jauh lebih baik ini itu relatif bisa terkendali dan tidak ada kenaikan yang cukup besar nanti prediksinya? Ya, saya melihat kondisi gelombang ketiga ya. Pada saat gelombang ketiga, cakupan imunisasi COVID kita yang dosis pertama itu mencapai 90-an, kemudian yang dosis kedua mencapai 70 sampai 80%, kemudian yang booster itu mencapai 10%. Nah, itu terjadi gelombang ketiga yang jauh lebih besar atau jumlah kasusnya jauh lebih banyak dibanding gelombang kedua begitu. Itu kondisi vaksinasinya. Kemudian saya pikir dengan peningkatan vaksinasi saat ini saya duga dosis pertama mencapai 90%, dosis kedua mencapai 80% lebih, kemudian dosis ketiga mungkin mencapai 50% lebih gitu. Jadi menurut saya jadinya peningkatan kasus pada pasca Lebaran ini bukan suatu kemustahilan. Jadi akan terjadi. Tapi itu harus disertai surveillance.
surveillance pasif kita sudah dikurangi dengan kewajiban vaksinasi yang berkurang. Jadi menurut saya surveillance pasif kita berkurang karena kewajiban diperiksa PCR-nya dan diperiksa antigennya itu sudah tidak wajib lagi dalam perjalanan karena booster tadi begitu. Itu mengurangi kemampuan deteksi dari surveillance. Jadi menurut saya surveillance pasif kita berkurang, surveillance aktif kita tadi harusnya yang namanya tracing tidak dicampurkan dengan kemampuan tes, jadi bukan tes, itu harusnya tracing. Jadi menurut saya tracing kita selama puasa ini berkurang habis, kemudian kalau perbandingan satu yang di tracing berapa, satu kasus itu di tracing yang mungkin 6-8 begitu. Jadi menurut saya jauh dari kemampuan deteksinya. Jadi deteksi itu amat tergantung jumlah tesnya. Jadi jumlah tes itu tergantung pada orang yang wajib dipasif dites, kemudian yang aktif juga dites. Jadi menurut saya dengan kemampuan yang surveillance-nya berkurang, ya kemampuan deteksi kita sangat berkurang. Yang kedua bahwa vaksinasi dosis ketiga itu sudah meningkat, tapi tidak mengurangi kemungkinan penularan ini pada lebaran ini sangat luar biasa. Dan sayangnya kita nggak punya peta di mana varian apa, di mana varian Delta, di mana Omicron, bahkan B2 dan B4, B6, B5, dan itu harus dipetakan sehingga kita akan tahu kita berhadapan dengan varian yang mana, sehingga kita akan berperang berbeda. Karena kalau itu varian Delta kematiannya luar biasa. Jadi menurut saya itu awal Ramadan ini kakak saya meninggal karena Delta begitu. Jadi menurut saya ya karena tahu saya tidak tahu dengan Delta di mana, ya, kakak saya kena Delta dan saya pikir kena Omicron, jadi ya luar biasa saya kehilangan kakak saya begitu. Oke, baik Pak Miko, tentu kami turut berduka cita atas kehilangan dari saudara Anda. Tapi Pak Miko begini, tadi Anda mengatakan surveillance pasif berkurang, testing juga berkurang. Artinya seharusnya dalam periode apapun atau katakanlah saat ini sedang dalam periode mudik, itu surveillance aktif tidak semestinya dikurangi, Pak? Iya, betul. Jadi menurut saya dalam satu pandemi itu surveillance itu tidak boleh berkurang. Jadi bahkan kalau saat kita eliminasi, pada saat kita menuju endemi, surveillance kita harus jauh lebih baik. Bahkan di Korea mau dilakukan dengan meningkatkan surveillance aktif, ya, dia akan melakukan survei. Jadi tapi kita tidak melakukan itu, kita melakukan survei di provinsi pada bulan Desember tahun 2021, kemudian kita akan melakukan survei lagi pada bulan Mei ini atau bulan Juni ini begitu. Di daerah, di provinsi, semua provinsi akan disurvei dan itu menurut saya baik. Langkah pemerintah itu baik, melakukan survei itu akan meningkatkan surveillance temuan kasus, deteksi kasus. Sayangnya surveinya cuma antibody. Jadi harusnya itu disertai survei antigen begitu. Jadi apakah itu PCR, apakah tes antigen, menurut saya harus dilakukan survei antigen. Jadi menurut saya kalau survei antibody itu kurang tepat untuk dilakukan begitu. Anda masih berpikir bahwa setelah Idul Fitri ini masih ada peluang terjadi kenaikan kasus? Karena yang saat ini pemerintah sampaikan adalah memang situasinya membaik, bahkan masyarakat Indonesia disampaikan sudah punya kekebalan kelompok ya, yang dengan angka yang cukup tinggi, sudah ada vaksin dosis ketiga, sudah disyaratkan juga bahkan untuk memudik sebenarnya harus booster. Jadi beberapa langkah untuk mencegah kenaikan sudah dilakukan sebenarnya Pak Miko. Tapi faktor apa atau celah apa yang bisa terjadi atau bisa kemungkinan terjadi kalau masih ada kemungkinan kasus COVID itu naik setelah Lebaran, Pak? Ya, gelombang ketiga menunjukkan bahwa vaksinasi tidak bisa menghilangkan transmisi. Jadi itu mengurangi transmisi sedikit mungkin iya.
Tapi gelombang ketiga itu menunjukkan bahwa vaksinasi akan mengurangi keparahan atau severitas dari penyakitnya begitu. Kalau kita terinfeksi Omikron gitu bahkan gejalanya akan lebih ringan. Jadi saya duga dengan dasar itu maka pada setelah Lebaran transmisi akan terjadi karena kasus belum hilang dan kerumunan itu makin banyak dan orang menggunakan protokol kesehatan pakai masker dan menjaga jarak sudah menurut saya hampir 50% hilang begitu. Jadi menurut saya kerumunan akan semakin banyak, kemudian penurunan akan terjadi, tapi kemungkinan kasusnya akan lebih ringan. Jadi kalau kasusnya pada gelombang keempat ini ya yang terjadi pasti lebih sedikit dari gelombang ketiga ya. Kemudian juga kasusnya akan lebih ringan dibanding gelombang sebelumnya, gelombang ketiga. Jadi menurut saya selain kasusnya lebih ringan, kemudian severitasnya juga akan lebih ringan. Ya, kalau saja kita punya yang alpha di mana, delta di mana, kemudian omikron di mana, maka kita akan bisa melakukan pemetaan lebih baik di mana-mana, di mana saja yang kita butuh pelayanan kesehatan, begitu, Mas Renat. Ada kenaikan kasusnya, prediksi Anda ya, jauh lebih ringan dan jumlahnya memang tidak lebih banyak dibanding dengan pada gelombang sebelumnya. Nanti saya akan tanyakan ke Bu Nadia, apakah itu juga kalkulasinya sama dengan pemerintah dan bagaimana Bu Nadia menjawab soal mengapa kemudian surveillance kasus aktif ini berkurang yang tadi disampaikan oleh Pak Miko dan juga testing yang juga berkurang. Seperti apa jawaban dari pemerintah? Kita break dulu, kami akan segera kembali. Ya, Bu Nadia sudah bergabung kembali. Bu Nadia, tadi ada banyak beberapa catatan dari Pak Miko ya kalau kita bicara soal bagaimana semua pihak termasuk pemerintah untuk mengantisipasi kenaikan kasus pasca Lebaran. Nah, ada tadi beberapa hal yang disorot Bu Nadia soal surveillance yang berkurang dan juga testing yang berkurang. Nah, ini sekali lagi bagaimana pemerintah menjawab soal itu dan mengapa memang kalaupun memang berkurang, mengapa ada pengurangan itu Bu Nadia? Ya, surveillance ini dalam hati karena memang ya karena kasus cenderung menurun sehingga memang tracing juga menjadi menurun. Makanya kemudian kita tetap mendorong ya bahwa tetap satu kasus tetap dilakukan tracing minimal lebih dari 10 dan memang sebagian lagi testing ini memang kami lihat bahwa masyarakat sekarang cenderung menurun untuk testing ya karena mungkin merasa bahwa gejalanya seperti flu biasa cenderung sembuh dalam 3 sampai 5 hari. Sehingga kita melihat walaupun kasus cenderung turun, angka positif kita kurang dari 1%, tapi penurunannya agak sedikit lebih lambat. Jadi memang hal ini yang harus dijaga ya keseimbangannya bahwa testing dan tracing harus terus ditingkatkan untuk bisa mendeteksi lebih cepat laju penularan. Tapi di sisi lain juga kita tahu bahwa tantangan yang cukup banyak terlebih lagi karena kasus terus menurun, masyarakat juga merasa bahwa risiko tertular jadi lebih rendah. Nah ini yang terus kita lakukan ini bahwa lagi pada saat mudik dan pasca mudik dengan mobilitas dan aktivitas yang sudah begitu banyak kita longgarkan, maka risiko penularan itu akan cukup besar. Ini akan kembali ditambah, tidak dikurangi misalnya begitu, meskipun memang angkanya sedang turun, seperti tadi Pak Miko katakan, sebaiknya justru harusnya ditambah lagi begitu. Iya, ya tentunya Mas Renhat yang kami lakukan adalah memberikan feedback ya secara saat ini sudah per 2 minggu ya kepada pemerintah daerah terkait indikator-indikator daripada PPKM ya, di mana kita lihat di sana indikatornya termasuk indikator kapasitas respon yaitu testing tracing ini, dan ini mempengaruhi level PPKM daripada kabupaten kota dan provinsi. Nah, tapi memang di sisi lain
komunikasi ini terus kita upayakan untuk pemerintah daerah bisa memahami bahwa surveillance ini harus tetap aktif walaupun kasus cenderung turun untuk mencegah tadi potensi-potensi lonjakan yang harus kita antisipasi terutama mobilitas yang sangat tinggi ini. Tetapi kita juga mendorong tetap bahwa cakupan vaksinasi juga harus ditingkatkan untuk bisa memberikan proteksi yang lebih baik lagi juga sebenarnya. Jadi tidak ada intervensi ya Mas Reinhardt ya, tapi kami juga sadar bahwa testing tracing tidak boleh turun di luar dari target yang seharusnya sudah kita tetapkan. Walaupun sampai saat ini ya testing kita kalau mengikuti standar WHO 1/1000 per minggu itu sudah tercapai ya. Saat ini sudah 3 sampai dengan 4 tes per 1000 per minggu. Jadi memang tracingnya ada penurunan, kalau dulu sempat 1 berbanding 14, saat ini cenderung 1/11 sampai dengan 1/12. Oke, Bu, tadi Pak Miko memprediksi atau melihat begitu, kalaupun ada kenaikan kasusnya lebih ringan dan tidak lebih banyak dibanding gelombang sebelumnya. Nah, pemerintah sebenarnya mengkalkulasi bagaimana, Bu, setelah Lebaran ini? Apakah cukup percaya diri bahwa tidak akan terjadi lonjakan yang begitu besar, atau memang punya prediksi tersendiri berdasarkan pantauan arus mudik dan juga di Idul Fitri, apalagi Bu Nadia juga memantau langsung di beberapa titik rest area bagaimana pelaksanaan arus mudik ini. Apakah memang kenaikan kasus itu atau lonjakan itu minor akan terjadi atau peluang itu memang tetap ada, Bu Nadia? Ya, sebenarnya kalau kita melihat ya dari hasil survei yang menyatakan 99% dari masyarakat khususnya di 21 kabupaten yang menjadi tujuan dan asal mudik ya, karena memang jumlah pemudiknya itu sekitar sampai 6 juta ya. Tentunya kalau melihat dengan angka proteksi yang saat ini dimiliki oleh sebagian besar masyarakat, ini cukup memberikan benteng perlindungan untuk menahan sebenarnya laju penularan tadi. Tetapi ini harus kembali diimbangi dengan protokol yang kesehatan, menggunakan masker, mencuci tangan, itu tetap harus kita lakukan. Dan kemudian juga kita selalu mengingatkan ya untuk halal bihalal, ini menjadi penting juga Mas Reinhardt, bahwa pembatasan untuk halal bihalal dilakukan oleh pemerintah dan ini perlu ketegasan dari Satgas pada tingkat RT, RW dalam penerapannya. Karena halal bihalal bisa dilakukan, tapi kalau lebih dari 100 orang kita tidak izinkan untuk melakukan halal bihalal dengan makan bersama, sehingga tentunya dengan makan bersama kan ada risiko untuk membuka masker. Nah, kemudian inilah yang kemudian kita upayakan salah satunya supaya tadi antisipasi terjadinya peningkatan kasus itu tidak merupakan lonjakan kasus yang kemudian tidak bisa kita tangani. Peningkatan kasus bisa terjadi selama kemudian kita bisa tangani kasus kematian maupun kasus yang membutuhkan perawatan rumah sakit itu tidak tinggi. Jadi kemudian kita bisa menangani ya dengan kasus-kasus yang ringan atau OTG dengan cukup melakukan isolasi mandiri dengan dukungan layanan telemedicine. Sehingga kalau kita melihat yang penting saat ini peningkatan kasus itu adalah bisa kita tangani, putuskan dengan segera dan karena kematian tetap rendah dan sekali. Oke, baik. Bu Nadia, Pak Miko, ada tambahan dari Anda, Pak Miko? Ya, jadi menurut saya pemerintah harusnya mengantisipasi kemungkinan lonjakan walaupun sekecil apapun. Menurut saya yang diantisipasi pertama adalah surveillance ditingkatkan, itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa upaya-upaya protokol ditingkatkan juga, begitu karena menurut saya protokol kesehatan sekarang sudah ditinggalkan. 50% lebih menurut saya orang sudah lupa kepada protokol kesehatan. Jadi itu yang harus dijalankan lagi. Kemudian mudik itu kalau bisa ganjil genapnya bukan ganjil genap saja. Harusnya kan nomor mobil itu 4. Jadi depan ganjil, belakang ganjil. Depan genap, belakang genap. Jadi ada hari itu hari 1, 2 hari. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kemudian tanggal juga ada ganjil genap. Menurut saya harus ditandakan ganjil genapnya. Hari dan tanggal. Jadi menurut saya itu akan memperjarang orang yang mudik lebaran dan harus bergantian begitu. Jadi itu mengurangi kepadatan. Jadi kemudian sudah lama menganjurkan supaya
pemberitahuan jangan pada berkumpul di tempat-tempat lebaran itu ya dianjurkan begitu. Dengan baik di semua desa kalau bisa ada peringatan bahwa jangan berkumpul benar-benar berkumpulnya artinya jaga jarak harus ya berkumpul dengan menjaga jarak itu harus diingatkan. Menurut saya pakai masker juga harusnya diingatkan di semua desa. Jadi kepala desa harusnya diimbau untuk mengingatkan para pemudik agar pakai masker dan tidak berkumpul. Dan yang terakhir adalah bahwa mudik berangkatnya harusnya aman tapi sudah terlambat. Sekarang mudik balik itu harus aman dan benar-benar tidak memudahkan penularan. Meskipun itu kecil penularannya akan menimbulkan peningkatan jumlah kasus yang kecil, tapi harusnya kita cegah karena begitu kasus bertambah kita susah lagi mencegahnya. Jadi menurut saya itu bahayanya. Oke, baik Pak Miko, beberapa hari terakhir juga banyak diperbincangkan oleh pakar soal subvarian baru BA.4 dan juga BA.5 Omikron. Nah Pak Miko, kalau bicara soal antisipasi lonjakan atau antisipasi kenaikan kasus setelah pasca lebaran ini, menurut Anda seberapa penting subvarian baru ini memang perlu juga diberikan perhatian? Ya, ini yang saya takutkan gitu. Jadi ada varian Alpha, Delta, Omikron, kemudian ada B2, B4, B5. Bahkan menurut saya varian Omikron akan banyak dengan terjadi begitu. Bahkan sekarang saya mendengar dari tetangga saya, kucingnya batuk-batuk dan kemudian meninggal. Jadi saya takut itu karena Omikron, karena COVID juga gitu. Jadi menurut saya penyebaran itu COVID ke binatang kemungkinan mungkin akan menyebar ke binatang. Jadi menurut saya hati-hatilah terhadap penularan COVID. Jadi jangan kita bersukaria dulu sekarang, bukan saatnya sekarang, tapi saatnya adalah pada waktu kita sudah clear dengan kasus COVID-nya ada berapa di negara kita, ada berapa di setiap provinsi, ada berapa di setiap kabupaten kota, baru kalau kita yakinkan itu kasusnya sudah endemis, mari kita tetapkan endemisnya di mana saja, provinsi mana saja sudah endemis. Kemudian kalau kita sudah semua provinsi endemis dan bisa dikontrol dengan baik, baru kita bersukaria. Baik, Bu Nadia bicara soal endemik. Beberapa hari terakhir ini setelah Lebaran, banyak juga Bu Nadia beberapa pejabat publik yang menjadikan momen mudik dan juga Lebaran ini sebagai satu langkah awal untuk menuju fase endemi kalau tidak terjadi lonjakan kasus yang cukup besar. Soal menuju fase ke endemi ini, Bu Nadia dari Kemenkes sebenarnya sikapnya bagaimana? Saya tahu tentu pasti tidak mau tergesa-gesa, tapi apakah sepakat juga bahwa setelah mudik dan juga Lebaran, kalau situasinya tetap baik atau tetap terkendali, memang ini bisa menjadi satu contoh untuk kita menuju ke fase endemi? Iya, Mas Reinhardt. Jadi kalau kita lihat ya, mudik tahun ini mengapa kemudian diizinkan oleh pemerintah, tentunya melihat bahwa ini merupakan situasi yang salah satunya kita akan lalui ya di fase setelah pengendalian pandemi ya. Artinya ini juga sudah termasuk yang diperhitungkan dalam roadmap kita menuju fase endemi tadi. Jadi bagaimana melakukan pelonggaran kegiatan masyarakat dan apalagi mudik setelah Lebaran ini diizinkan setelah 2 tahun, di masa sebenarnya kita pada masa dalam proses untuk menekan laju penularan menuju pandemi yang terkendali. Karena kita tahu bahwa pengendalian pandemi dalam rangka kita menuju kondisi endemi tadi melalui beberapa tahap. Yang pertama tadi bagaimana terus menekan kasus yang sempat tinggi karena Omikron kemarin, serendah-rendahnya seperti level kita pada waktu September sampai Desember 2021, di mana kasus di bawah 100, angka kematian itu di bawah 10, dan angka positivity rate kita di bawah 0,1% ya, dengan tingkat keterisian perawat atau rumah sakit sekitar 2%. Nah itu betul-betul angkanya terus kita upayakan kita bisa pertahankan minimal dengan rentang waktu tertentu, misalnya 6 bulan. Dan pada waktu itu kita baru bisa menyatakan bahwa kita
sudah pada kondisi pengendalian yang terkendali. Nah, setelah kita yakin betul bahwa tadi tidak ada lonjakan kasus yang kemudian kita harus melakukan rem darurat kembali, baru kita masuk pada yang kita sebut sebagai pra-endemi, baru kondisi endemi. Jadi mudik tahun ini sebenarnya salah satu juga yang sudah menjadi kita perhitungkan dalam roadmap kita menuju endemi tadi. Makanya menjadi penting adalah kita terus memonitor, mengendalikan bagaimana pasca mudik kasus COVID ini tetap terkendali. Oke, baik. Jadi mudik salah satu bagian dari roadmap kalau terkendali ini menuju ke fase endemi. Bu Nadia, sebelum saya akhiri dialognya, yang soal subvarian B4, BA4 dan juga BA5 itu bagaimana Bu Nadia yang tadi dibahas juga oleh Pak Miko, dan sejauh mana pemerintah memonitoring soal subvarian baru ini? Iya, tentunya dengan pemeriksaan whole genome sequencing ya kita terus lakukan monitoring ya, dan jumlah sampel, walaupun jumlah sampel positif ini cenderung turun, tetapi jumlah sampel minimal yang harus kita lakukan untuk pemeriksaan genome sequencing itu tetap sesuai dengan target yang seharusnya, supaya kita bisa lebih monitor ya kondisi tersebut. Nah, yang kedua adalah kalau kami ingin sampaikan bahwa sampai saat ini kita belum menemukan ya varian BA.2.1 ataupun BA lainnya. Jadi kita masih pada varian BA.1, BA.2 yang terlihat mulai terjadi peningkatan, tapi varian Omikron lainnya belum kita temukan sampai saat ini. Kita sebenarnya berpacu ya dengan kekebalan kita atau proteksi kita, makanya kemudian pemerintah melakukan upaya untuk percepatan vaksinasi booster, Mas Reinhardt. Jadi kalaupun ada subvarian baru, tapi kalau proteksi kita tinggi akan mencegah terjadinya infeksi. Dengan mencegah semakin sedikitnya orang tertular atau orang terinfeksi, maka ini juga akan mencegah munculnya varian baru tadi. Nah, ini yang kita harapkan, karena kita semua tahu belajar dari yang kemarin-kemarin terjadinya peningkatan kasus selalu dikarenakan adanya varian baru. Oke, baik, terakhir ke Pak Miko, bicara soal transisi menuju ke fase endemi sudah sering kita bahas, tapi apakah menurut Anda memang tepat juga, bisa juga dijadikan mudik dan juga lebaran ini kalau memang terkendali, ini salah satu indikator atau bagian dari roadmap menuju ke fase endemi? Ya, kalau itu terkendali, kalau tidak gimana? Jadi itu menurut saya pertaruhannya besar. Kalau ini dibuka lebar-lebar. Jadi menurut saya tanpa tes itu luar biasa taruhannya. Jadi kalau harus menurut saya pada lebaran ini harusnya tes tetap diberlakukan. Mau itu sudah booster pun tetap harus diberlakukan. Karena kita melindungi orang Indonesia atau rakyat kita yang di desa-desa, ya kita harus lindungi. Begitu menurut saya itu harus dilakukan oleh pemerintah. Jangan dicoba-coba. Sekali menurut saya coba-coba itu berbahaya buat negara kita, buat rakyat kita, dan itu ancaman luar biasa buat bukan endemi lagi, buat wabah ini kembali berjangkit. Jadi menurut saya kalau itu dibolehkan mudik, kemudian harus ada pembatasannya. Pembatasannya apa? Yaitu salah satunya adalah tes. Udah vaksinasi atau belum, dia harus wajib tes untuk meningkatkan surveillance, bukan untuk apa-apa, begitu, untuk meningkatkan surveillance. Bahwa itu ada isu bisnis itu ya biarin saja begitu, karena kita untuk menyelamatkan anak bangsa ini begitu. Jadi menurut saya harusnya begitu, tapi karena sekarang sudah terlanjur, ya ini namanya tes case begitu. Kalau mudah-mudahan saya berharap kasus di COVID di negara kita sudah meningkat setelah berlebaran. Tapi harapan itu kan dengan perkiraan yang baik begitu. Kalau harapannya mungkin saya berharap harapan yang berlawanan dengan kemungkinannya, karena kemungkinan secara epidemiologi transmisi akan tinggi, kemudian kasus kemudian akan banyak. Jadi mudah-mudahan kalaupun kasus meningkat tidak sebanyak gelombang ketiga atau gelombang kedua sebelumnya. Jadi saya berharap banyak dengan kejadian COVID, mudah-mudahan selesai. Jadi saya berharap mudah-mudahan selesai. Tapi harapan saya
beda dengan kemungkinan keilmuan yang saya punya begitu. Jadi sekarang kita perlu ingatkan lagi ya Pak Miko dan juga Bu Nadia kepada masyarakat juga jangan merasa sudah aman, jangan juga sangat lengah. Ini di arus balik juga nanti akan sangat terjadi mobilitas masyarakat yang cukup besar dan juga kepada pemerintah untuk jangan lengah juga begitu ya, dan tetap mengedepankan testing dan juga tracing dan juga surveillance yang aktif untuk bisa mengantisipasi ancaman kenaikan kasus pasca Lebaran ini. Kita akan lihat mudah-mudahan tentu harapannya sekali lagi situasinya akan terkendali dan juga lebih baik dan tidak terjadi lonjakan yang cukup besar setelah Lebaran. Terima kasih banyak Bu Nadia, Pak Miko sudah meluangkan waktu dan juga diskusi yang sangat menarik pada malam hari ini. Selamat malam, sehat selalu. Meskipun pandemi makin terkendali, kita tetap waspada karena COVID-19 masih ada. Selalu disiplin pakai masker saat beraktivitas dimanapun berada. Vaksinasi lengkap dan booster untuk perlindungan sempurna karena masker dan vaksin adalah imunitas bagi semua. Kita percaya, kita pasti bisa.